Salam kerahiman. Hari ini 12 November kita akan baca dari 3 nomor 508, 511, dan 512. Kita mulai ya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. 508. Apabila suatu keengganan dan kebosanan dalam kaitan dengan tugas-tugasku mulai menguasai diriku, aku mengingatkan diriku bahwa aku berada di dalam rumah Tuhan. Di sana tidak ada suatu pun yang kecil, dan di sana kemuliaan gereja serta kemajuan banyak jiwa tergantung pada perbuatanku yang kecil, yang sudah disempurnakan dan diilahikan. Oleh karena itu, dalam kongregasi hidup membiara tidak ada suatu pun yang kecil. 5:11. Ketika maksud-maksudku tidak dipahami, tetapi malah dikutuk, aku tidak terlalu heran sebab aku tahu bahwa hanya Allah yang menembus hatiku. Kebenaran tidak akan mati. Hati yang terluka akan memperoleh kembali ketenangan pada waktu yang tepat. Dan lewat penderitaan-penderitaan, rohku dikuatkan. Aku tidak selalu mendengarkan apa yang dikatakan oleh hatiku, tetapi aku terus memohon terang kepada Allah. Dan ketika aku merasa bahwa aku telah memperoleh kembali keterangan hati, maka aku berbicara lebih banyak. 5:12. Hari pembaharuan kaul. Kehadiran Allah membanjiri jiwaku, dan dalam misa kudus, aku melihat Yesus dan Ia berkata kepadaku, "Engkau adalah sukacitaku yang besar. Kasih dan kerendahan hatimu membuat aku meninggalkan tahta surgawi dan menyatukan diriku denganmu. Kasih menimbun jurang yang ada di antara keagunganku dan kehampaanku." 508. Di sini Suster Faustina juga sharing. Bila saya ada suatu keengganan dan kebosanan dalam kaitan dengan tugas-tugasku. Jadi di dalam melaksanakan tugas, dia juga ada timbul bosan, ada timbul enggan. Karena memang dia manusia biasa, sama seperti kita. Kita juga kadang-kadang ya bosan. Apalagi sekarang dalam masa pandemi. Aduh bosen, udah berapa bulan ini di rumah terus ya. Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November. Sudah 9 bulan. Di rumah aja, bosen. Ya. Begitu pula dengan Suster Faustina. Bila keengganan dan kebosanan dalam kaitan tugas-tugasku mulai menguasai aku. Jadi dia dalam melaksanakan tugas, contoh ya. Tugas jaga pintu di biara. Begitu dia dapat tugas itu, dia bilang, waduh, saya sekarang ada di padang gurun. Kenapa dia berpikir begitu? Karena kalau seharian di biara itu nggak ada tamu, artinya dia nggak ngomong sama siapa-siapa. Dia hanya ada di ruangan, deket pintu masuk, duduk aja di situ, nungguin tamu kalau ada tamu yang datang. Dan kalau nggak ada tamu yang datang, dia betul-betul di padang gurun. Nggak ada teman, nggak bisa ke sana, nggak bisa pergi kemana-mana karena dia jaga pintu. Kalau tugas yang lain, dia mungkin memasak, tapi dia masih bisa pergi adorasi, dia masih bisa pergi ke Sakramen Maha Kudus, dia masih bisa ikut perayaan Ekaristi, dia masih bisa banyak melakukan banyak hal. Ya. Tapi kalau jaga pintu, sehingga dia katakan padang gurun, karena dia nggak bisa kemana-mana. Ya. Nah, aku mengingatkan diriku, jadi bukan keenakan dengan aduh males, aduh enggan, aduh bosan, terus langsung berpikirnya yang macam-macam ya. Contoh lagi dalam masa pandemi ini. Waduh bosen di rumah terus. Nggak kemana-mana. Padahal saya biasanya aktif. Saya bisa ini, saya bisa itu. Sekarang bosen. Ah udah, saya pergi aja. Rekreasi. Pergi makan. Atau yang kita suka dengar di antara teman-teman ya. Ayo kita ngopi ya. Ngopi katanya. Pergi, minum kopi, makan kue-kue, ngobrol sana, ngobrol sini, terus pulang. Selama nggak ketularan, selama nggak kena COVID ya memang nggak apa-apa. Tapi nggak ada yang bisa menduga, nggak ada yang bisa tahu siapa yang bawa penyakit COVID tersebut.
Karena dia bilang, saya sudah melakukan protokol kesehatan, sudah cuci tangan, sudah pakai masker, sudah jaga jarak, tapi kok masih kena COVID? Karena contoh ya, pada saat kita makan kan mau nggak mau maskernya dibuka. Pada waktu maskernya dibuka, walaupun ada jarak, tapi kan suasana di dalam mall, suasana di situ kan AC tertutup. Dia ada yang batuk, ada yang bersin, terus kuman pandeminya terbang-terbang, akhirnya kita kondisi badannya enggak sehat, enggak fit, kita ketularan. Karena yang dia pikir, saya sudah lama di rumah aja, saya mau rekreasi, saya mau jalan-jalan, saya mau ngopi. Yang dia pikir cuma itu. Tapi di sini Suster Faustina ajarin, pada saat keengganan, pada saat kebosanan dari tugas-tugasku melanda aku mengingatkan diriku. Aku mengingatkan diriku bahwa aku berada di dalam rumah Tuhan. Walaupun dia lagi ada di biara, walaupun dia lagi ada di kebun, walaupun dia lagi ada di dapur, walaupun dia lagi ada di pabrik roti, tapi dia bilang, saya ini ada di rumah Tuhan. Ada Tuhan yang bertahta. Ya. Dan apa yang saya lakukan ini tidak ada sesuatu pun yang kecil. Jadi jangan pernah merasa di rumah saja itu terus kalian nggak melakukan apa-apa. Menjadi orang yang nggak berguna, menjadi orang yang nggak berkarya, menjadi orang yang nggak bekerja. Jangan berpikir seperti itu. Tapi mari kita belajar dari Suster Faustina bahwa aku berada di dalam rumah Tuhan. Karena aku mempersembahkan rumah ini biar Tuhan yang bertahta, biar Tuhan yang memimpin, biar Tuhan yang memberkati, yang melindungi. Jadi walaupun di rumah saja ada Tuhan di dalam rumah saya. Dan kalau ada Tuhan, maka apapun yang saya lakukan, sekecil apapun yang saya lakukan, bukan berarti tidak ada nilainya. Tidak ada sesuatu pun yang kecil. Kita bisa bersih-bersih rumah. Kita bisa mulai pilah-pilah barang. Mana barang-barang yang masih bisa diberikan kepada mereka-mereka yang membutuhkan. Kita kan seringnya simpen barang. Ini masih bagus, masih bisa saya pakai, tapi nggak tahu pakainya kapan. Setelah 10 tahun barang itu tetap ada di situ. Bahkan kalau makanan sudah keburu daluarsa. Alat elektronik juga setelah 10 tahun kecanggihannya udah ketinggalan zaman. Modelnya udah ketinggalan zaman. Nah, mungkin inilah saat buat kita untuk mulai bersih-bersih. Kelihatannya melakukan hal yang kecil, tapi melalui bersih-bersih itu kita bisa menemukan barang-barang atau mungkin baju atau mungkin apa yang bisa kita sumbangkan. Baru beberapa hari yang lalu saya baca di WA grup, ada yang membutuhkan pakaian untuk anak-anak kecil umur belasan ya. Nah, kalau kita mau buang waktu sedikit, kalau kita mau susah sedikit dalam tanda kutip, kita bisa bongkar rumah. Karena mereka-mereka yang punya anak pasti punya pakaian-pakaian seperti itu. Siapa tahu belum disumbangkan. Sekarang ada yang butuh. Mari kita kerja. Walaupun itu kelihatannya kecil, tapi tidak ada sesuatu pun yang kecil. Kata Suster Faustina ya. Justru kemuliaan gereja dan kemajuan banyak jiwa tergantung pada perbuatanku yang kecil. Jadi mindsetnya Suster Faustina itu fokusnya adalah Tuhan. Buat Tuhan nggak ada perbuatan besar, perbuatan kecil. Semua perbuatan itu ada harganya. Dan kalau saya melakukan sesuatu dengan sungguh-sungguh, dengan tulus, dengan baik, itu adalah justru untuk kemuliaan gereja. Karena kita bagian daripada umat di gereja tersebut. Dan juga untuk kemajuan banyak jiwa. Kalau tadi bicara pakaian, ya berarti kita memberi apa yang dia butuhkan secara materi. Perlu pakaian, perlu baju. Ya. Jadi perbuatan yang kelihatan kecil itu justru malahan dikatakan oleh Suster Faustina, kemuliaan gereja dan kemajuan banyak jiwa mungkin malah tergantung dari perbuatanku yang kecil itu. Jadi jangan menyepelekan, jangan merendahkan, saya sih nggak bisa apa-apa, saya sih itu perbuatan kecil, perbuatan yang nggak ada artinya, jangan ya. Faustina bilang, ini rumah Tuhan. Ada Tuhan bertahta, ada Tuhan di situ, dan yang kita lakukan adalah yang kita bisa lakukan yang terbaik.
Mari kita refleksi dalam hidup kita sendiri. Tuhan itu ada di mana-mana. Tuhan itu melihat saya, melihat Bapak Ibu apa yang dilakukan. Jadi nggak ada sesuatu pun yang kecil di mata Tuhan. Yang harus dilakukan adalah ketulusan, kesukarelaan, sukacita, menolong orang supaya kebutuhannya terpenuhi. 5:11, ketika maksud-maksudku tidak dipahami. Bisa saja dalam hidup ini salah paham itu mungkin saja. Kita berbuat baik tapi orang terimanya lain. Kita memberikan komentar, orang terimanya lain. Bisa saja terjadi salah paham, ya. Malah kalau Suster Faustina bilang, bukan nggak dipahami aja, malah dikutuk. Tapi aku tidak heran, karena hanya Allah yang menembus hatiku. Hanya Tuhan yang tahu isi hati saya. Orang-orang di sekitar saya, orang yang paling dekat sama saya pun belum tentu tahu isi hati saya. Sehingga bisa saja terjadi salah paham. Contoh ya, ada seorang menantu. Menantu ini mau berbakti kepada mertuanya. Mertuanya lagi sakit, mertuanya sudah tua. Jadi si menantu ini menawarkan diri. Papa mau makan apa siang ini? Saya ada waktu bisa belanja. Ayah mertua senang dong, menantunya seperti itu. Dia bilang, saya mau makan, tolong beliin makanan tersebut di pasar ini, di toko ini. Menantunya bilang, jauh tempatnya. Kalau Bapak cuma mau makan itu, saya punya langganan yang juga enak dan juga lebih dekat ke rumah. Jadi saya nggak usah pergi jauh-jauh. Semuanya awalnya baik kan ya. Tapi mertua itu langsung bilang, sebetulnya kamu cuma ngomong aja atau betul mau bantu saya? Kalau mau bantu saya, kalau mau senengin saya, lakukan dong apa yang saya mau. Saya mau makanan ini belinya di pasar yang sana jauh. Dan belinya harus di orang itu. Si menantu jadi serba salah kan? Dia niatnya mau memberikan yang baik, melayani papahnya, papah mertuanya, tapi mertuanya nangkep, ini mah cuma basa-basi. Giliran saya minta belinya di sana dan harus belinya di sana, menantunya langsung menolak, mengusulkan yang deket aja. Itu terjadi kesalahpahaman kan? Nah oke, karena dia pikir ya sudahlah, saya harus kasih ke mertua, mertuanya sudah tua, harus dilayani. Akhirnya dia pergilah ke tempat yang jauh, yang tokonya jauh, ya. Dia bawa pulang, dia kasih ke papahnya. Papahnya makan, papahnya bilang, kok beda rasanya? Kalau kamu nggak niat mau senengin saya, jangan basa-basi, jangan pura-pura mau beliin. Ini pasti bukan beli di tempat yang saya minta. Ini pasti beli di tempat lain. Kamu nggak tulus. Udah merepet lah si mertua. Si menantu bilang, saya beli di tempat yang kamu tunjukin. Di pasar itu, di toko itu. Tokonya pun masih ingat dia nama tokonya. Dia sudah beli di situ. Tapi kalau ternyata yang dia beli itu ternyata hasilnya beda dengan apa yang mertuanya biasa makan, ya dia juga nggak tahu. Ternyata setelah dipelajari lebih lanjut, ternyata kue itu sekarang dibuat oleh anaknya. Sedangkan si bapaknya yang biasa bikin kue itu sudah meninggal. Anaknya yang meneruskan, tokonya masih sama, tempatnya masih sama, namanya masih sama, tapi yang buatnya beda. Terjadi salah paham. Nah inilah yang dikatakan oleh Suster Faustina, perbuatan baik itu tidak dipahami, bahkan dikutuk. Dan aku gak heran, karena yang tahu isi hatiku itu cuma Tuhan. Dan kebenaran tidak akan mati, ya kata Suster Faustina. Hati yang terluka akan memperoleh kembali ketenangan pada waktu yang tepat. Setelah berjalan sekian waktu, terjadilah suatu klarifikasi, akhirnya tahu bahwa dua-duanya punya salah paham. Si menantu berpikir mertua ini nggak tahu diri.
udah dilayanin, dibeliin, diikutin apa yang dia mau, bukannya terima kasih malah marah-marah. Si mertua juga akhirnya maklum, ternyata memang menantu saya melakukan apa yang saya minta, cuma yang bikin kuenya sekarang udah beda. Jadi pada waktu yang tepat itu semua akan terbuka, akan terbukti. Nah, yang dibutuhkan oleh kita di sini adalah kesabaran. Nggak bisa maksain kehendak bahwa saya benar. Ya, bahkan si menantu itu sempat kesel, kalau bapak nggak mau makan ya sudah jangan makan. Sampai dia kesel seperti itu ya. Nah, ini satu ungkapan, kalau kita nggak dewasa, kita sudah melakukan perbuatan baik, ya kita berharap perbuatan baik kita diterima orang dengan baik. Tapi kalau perbuatan baik kita tidak diterima, yang ada kecewa, marah. Nah, ini kita harus belajar bahwa dalam hidup kesalahpahaman itu bisa saja terjadi. Tapi dikatakan hati yang terluka akan memperoleh kembali ketenangan pada waktu yang tepat. Jadi Bapak Ibu harus bersabar, tunggu waktunya Tuhan. Dan lewat penderitaan-penderitaan rohku dikuatkan. Jadi kalau Tuhan izinkan hal itu terjadi, itu bukan sia-sia, bukan aduh betapa menderitanya hidup saya, tapi Suster Faustina katakan bahwa lewat penderitaan rohku dikuatkan. Kayak petinju ya, kalau sering dipukul, sering kena tinju, lama-lama kan dia kebal, lama-lama dia jadi kuat. Begitu pula dengan apa yang kita alami. Kalau kita sering mengalami penderitaan, maka lama-lama roh kita jadi kuat. 512. Hari pembaruan kaul. Suster Faustina merasakan kehadiran Allah membanjiri jiwaku. Dalam Misa Kudus, Yesus berkata, "Engkau adalah sukacitaku yang besar. Kasih dan kerendahan hatimu membuat aku meninggalkan tahta surgawi dan menyatukan diri denganmu." Jadi yang dilakukan oleh Suster Faustina untuk sampai menarik Yesus meninggalkan tahtanya dan menyatukan diri dengan Suster Faustina, dia hanya melakukan kasih dan kerendahan hati. Bukan melakukan penyembahan yang terus-menerus ya, bukan puasa, bukan hal-hal yang spektakuler, tapi yang dilakukan oleh Suster Faustina adalah dia melakukan segala sesuatu berdasarkan kasih dan kerendahan hati. Melalui dua hal ini, Tuhan Yesus turun dari tahtanya, meninggalkan tahtanya, dan mau bersatu dengan kita. Masih ingat ya cerita yang Yesus meninggalkan tahtanya, turun ke dunia menjadi pengemis? Masih ingat ya? Saya nggak cerita lagi ya, tapi itulah yang Yesus katakan, aku pun ingin merasakan pelayananmu, cinta kasihmu, perhatianmu kepada para pengemis. Karena pengemis itu dilayani oleh Suster Faustina sedemikian rupa, mereka bersukacita, mereka berterima kasih, dan rasa sukacitanya, rasa terima kasihnya itu membumbung sampai ke surga. Sehingga Yesus bilang dia mau rasakan sendiri, maka dia turun sebagai seorang pengemis. Kasih menimbun jurang yang ada di antara keagunganku dan kepapaanku. Jadi dengan kita melakukan kasih di dalam segala hal ya, pokoknya sederhananya apa yang saya lakukan, apa yang saya katakan dasarnya kasih, tanpa kita sadari kasih-kasih yang kita buat itu adalah menimbun jurang yang ada di antara Tuhan dan kita, pencipta dan ciptaannya. Contoh ya, ada seorang anak, dia melakukan kesalahan, dia habisin harta orang tuanya. Anak itu bangkrut, anak itu rugi, jatuh miskin. Waktu orang tuanya tahu bahwa anaknya jatuh miskin, bangkrut, apa yang dilakukan? Dia nggak mau aku anak itu, karena anak itu kurang ajar, karena anak itu meninggalkan dia, dan seterusnya. Marah ya, papahnya marah karena perlakuan anak tersebut. Tapi coba kita ngelihat dari sisi yang lain.
Kita ingat cerita dari anak yang hilang, ya. Dia minta harta orang tuanya bagi dua. Dia pergi, dia foya-foya, dia habis uangnya, dan dia memutuskan, saya mau kembali ke rumah bapak saya. Nggak jadi anak juga nggak apa-apa. Jadi pegawai, jadi pelayannya pun saya masih bisa hidup. Tapi apa yang dilakukan oleh ayah? Dia dari jauh udah ngeliat. Artinya dia terus menantikan kedatangan anaknya. Dia lari, dia sambut, dia peluk, dia kasih sendal, kasih sepatu, dia kasih jubah, dia kasih cincin, dan dia mengadakan satu pesta untuk bersyukur karena anaknya yang hilang sudah kembali. Jadi di sini mau menunjukkan dengan kasih itu menimbun jarak. Di dalam keluarga pasti ada permasalahan, pasti ada ketidakcocokan, pasti ada perbedaan. Nah, hari ini kita belajar apapun yang terjadi di dalam keluarga, mari kita pakai kasih. Dasarnya kasih. Bukan dasarnya harta, bukan dasarnya uang, bukan dasarnya siapa lebih berhak, bukan dasarnya siapa benar, siapa salah, tapi lakukan segalanya dengan dasar kasih. Maka kasih itu akan menimbun perbedaan yang ada, akan menimbun perselisihan, sampai akhirnya semuanya akan menjadi setara, akan nyambung relasinya, ya, akan nyambung. Itu aja sedikit cerita. Karena kalau kita pakai dasarnya kasih, maka tidak ada istilah menyalahkan. Seperti cerita tadi, ya. Bapak yang Maha Rahim, dia nggak menyalahkan, nggak bilang, kenapa kamu pergi? Kenapa habisin harta? Kenapa ini? Kenapa itu? Enggak. Kasih itu tidak menyalahkan. Kasih itu mensupport. Kasih cincin, kasih sepatu, kasih jubah, disupport. Diangkat, bukan diinjak-injak, bukan dijatuhkan, bukan dihina, bukan dikucilkan, tapi disupport. Dan ayo mulai lagi. Karena itulah hidup. Hidup itu adalah suatu peziarahan, hidup itu adalah suatu perjuangan. Mari kita yang sudah tahu mempraktekkan apapun yang dilakukan dasarnya kasih. Karena yang Yesus katakan kan, karena kasih yang kau lakukan, karena kerendahan hati yang kau lakukan, maka aku turun dari tahtaku. Dengan kita mengampuni orang yang bersalah pada kita, dengan kita tidak menyalahkan tapi mengasihi, dengan kita mensupport, dengan kita menemani dia untuk mulai lagi, itu satu kerendahan hati, enggak menyalahkan orang. Baik, saya tutup ya dengan doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Allah Bapa yang Maha Baik, tak henti-hentinya kami bersyukur dan berterima kasih atas segala rahmat yang Kau berikan. Karena setiap hari menggali rahmat-Mu Tuhan, kami mendapatkan lagi yang baru, kami mendapatkan lagi yang baru. Dan pada hari ini, ternyata dengan melakukan kasih dan kerendahan hati, Engkau meninggalkan tahta-Mu, mau turun dan bersatu dengan Suster Faustina. Mampukan kami juga Tuhan untuk bisa lebih fokus lagi, bisa lebih punya niat lagi untuk melakukan segala sesuatu dengan dasar kasih dan kerendahan hati. Orang lain lebih penting, tidak berpikir untuk kepentingan sendiri, dan apa yang kami lakukan, biarlah semuanya bisa menyenangkan hati-Mu. Bunda Maria, doakanlah kami. Santa Faustina, doakanlah kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Salam kerahiman.